Karena terlalu laku keras, China memperketat aturan blind box. Loh, kenapa? Kan kasihan ya perusahaan mainan kayak Pop-Mart yang identik banget sama blind box. Padahal Pop-Mart itu perusahaan asli China loh. Sukses besar, sudah pendunia lah. Kenapa kok pemerintah malah menekan perusahaannya sendiri? Kenapa nggak mendukung supaya lebih berkembang? Ini kasusnya kayak gudang garam, iya kan, diteken sama pemerintah Indonesia supaya masyarakat Indonesia lebih sehat. Jadi pajaknya itu dinaikkan sehingga harga rokok lebih mahal dan sekarang gudang garam megap-megap. Ya oke lah, andai kata itu gudang garam perusahaan rokok untuk kesehatan masyarakat. Lah ini Pop-Mart loh, perusahaan mainan loh. Kenapa kok diteken sama pemerintah China? Dajiahao, wo jiao Intan, huanying lai dao wo de pindao Dynasty Xiaoxi. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini gambar Neca ya, lengkap sama senjatanya, roda api dan tombak. Hari ini terakhir order. Ditunggu ordernya sebelum jam 10 malam. Bisa diorder via Pet atau Shopee yang linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman nonton video ini setelah close PO, teman-teman bisa order lagi tanggal 1. Kalau teman-teman minta diingetin open PO-nya, bisa chat admin online shop yang linknya ada di deskripsi. Selain gambar Neca, ada juga custom marga. Bisa custom sesuai marga teman-teman sendiri. Tersedia berbagai efek seperti glow in the dark, efek hologram, efek emas. Kalau ndak mau yang aneh-aneh tanpa efek juga ada. Bisa request tulisan besar atau tulisan kecil di dada kiri. Selain custom marga, ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok seperti Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhenlong, 3 bersaudara, 5 jenderal macan. Guan Yu diobati oleh Dr. Hua Tuo. Dr. Hua Tuo sendirian. Sampai antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Oke, let's start! Mungkin ada dari teman-teman yang nggak tahu blind box. Blind box itu kita beli kotak. Yang mana kita nggak tahu 100% kotak itu apa. Misal, Intan kasih contoh ya. Blind box yang konsepnya Pop-Mart. Yang paling terkenal kan ini, seriannya itu Lapupu. Iya kan? Lapupu itu ada bermacam-macam seri, Lapupu duduk, Lapupu berdiri, Lapupu mermaid. Kalau teman-teman mau beli Lapupu berdiri, oke, ada harganya sekian gitu ya. Tapi itu kan karena konsepnya blind box. Teman-teman nggak akan tahu dapat warna apa, dapat ekspresi yang kayak gimana itu kalau cara mainnya Pop-Mart. Lapupu ini dikemas dalam bentuk plastik yang mana plastiknya itu sama semua dan ditaruhkan di box yang mana box itu sama semua. Jadi kalau misalkan boxnya ada lubang mau ngintip-ngintip nggak bisa karena dalamnya masih ada plastiknya. Bener-bener gambling sama warna dan ekspresinya Lapupu. Tapi pasti teman-teman akan mendapatkan Lapupu berdiri kalau belinya yang seri Lapupu berdiri. Teman-teman nggak akan dapat kotak kosong. Itu yang Pop-Mart. Itu ya bisa dibilang masih fair lah ya, cuman beda warna sama ekspresi doang. Ada loh blind box yang ngawur itu ada. Harga kotaknya 200.000 terus ternyata dibuka kotaknya kosong. Itu ya ada juga. Pokoknya pembeli itu gambling, ada gambling-gamblingnya di konsep blind box ini. Kalau teman-teman beli Lapupu berdiri, kepingin warna pink, warna biru, itu nggak bisa. Konsep blind box ini diperkenalkan oleh Pop-Mart, perusahaan mainan asal China yang berdiri sejak tahun 2010. Diperkenalkan China bukan berarti dia pionir ya, bukan. Dia yang ngebikin konsep blind box ini ngehit. Pendirinya adalah Wang Ning, yang mana awal-awal pas ngebuka Pop-Mart itu di tahun 2010, itu ya kayak toko mainan biasa. Di tahun 2016, Wang Ning ini kenalan sama Kenny Wong. Terus gitu ngebikin boneka yang dinamakan adalah Molly alias Molly Zodiac yang dikemas dalam bentuk blind box. Lah ternyata kok meledak di pasaran. Ini nih karakternya Molly Zodiac. Kalau teman-teman dapat yang ini atau yang ini ya disyukuri aja karena kita nggak bisa milih. Kita beli kotaknya, kita milih kotaknya. Tapi isinya gambling. Kesuksesan ini yang ngebikin Pop-Mart ini ngebikin blind box sebagai strategi konsep bisnis utama mereka. Ya iya dong.
even IQ-mu -5 pun juga tahu kalau konsep ini laku keras, meledak, apalagi meledak nih ya pasti dijadikan strategi utama. Nggak lama kemudian setelah Molly laku keras nih ya, muncul karakter-karakter unik seperti Lapupu, Dimo, School Panda, yang mana konsep blind box ini lama-lama ngehit dan jadi tren budaya pop. FYI, nggak semua barang yang dijual di Popmart itu blind box semua, enggak ya. Ada yang blind box, tapi ada yang enggak, tergantung serinya. Seperti salah satu contohnya ini nih, Lapupu manusia. Ini cuman ada satu di dunia dan laku sebesar 1,08 juta renminbi alias 2,5 M guys, cuman untuk beli boneka. Gila loh, itu duit segitu kalau di Surabaya dapat rumah bagus loh itu. Siapa ini yang beli? Efek kejutan, efek penasaran, efek hoki. Ya ini nilai jualnya blind box itu. Ditambah lagi Popmart itu pinter, dia ngejual versi rare atau versi langka, yang mana ini ngebikin sensasi unboxing Popmart itu mirip kayak main judi kecil-kecilan, dan ini menimbulkan rasa adiktif. Maksudnya versi rare itu kayak gimana? Contohnya di Labubu Berdiri ada warna green mint, yang mana ini green mint ini versinya rare ya, cuman ada satu dari 144 kota. Jadi kalau amal ibadah kalian tidak mumpuni beli Labubu Berdiri, nggak akan mungkin dapat yang warna green mint ini, nggak mungkin. Bahkan loh ya, di Reddit itu ada ya orang sudah ngedapetin Labubu Mermaid yang versi rare itu dijual lagi loh seharga 300 USD, yang mana itu kalau dirupiahkan itu sampai hampir 5 juta. Padahal satu blind box itu harganya 200.000, yang mana menurut Intan 200.000 untuk Labubu ini mahal banget loh. Ukurannya cuma sekian loh guys. Ini sampai ada komunitasnya loh buat tuker-tukeran koleksi, yang mana Gen Z, Gen Alpha itu seneng banget FOMO-FOMOan kayak gini. Sehingga apabila Popmart itu menciptakan karakter baru, wah pasti antrinya itu bejibun. Popmart menjadi brand mainan koleksi terbesar di China dan sekarang sudah ekspansi ke banyak negara termasuk Indonesia, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Amerika, bahkan Timur Tengah. Tokonya ada di lebih dari 30 negara dan kehadiran mereka itu sangat kuat di mall-mall premium. Pada tahun 2023, pendapatan Popmart itu mencapai lebih dari 6,2 miliar renminbi atau sekitar 13 T. Ini naik ya dari 1,6 M renminbi pada tahun 2019. Salah satu seri terpopulernya adalah Lapupu. Ini meledak gara-gara selebriti-selebriti internasional seperti Rihanna, Lisa Blackpink, Kim Kardashian, sampai David Beckham dan artis internasional lainnya itu pada pakai Lapupu semua. Lapupu ini ya guys ya, itu pernah bikin ricuh loh di Indonesia. Intan pernah bahas, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Gara-gara Lapupu ini, Wang Ning sampai auto masuk jajaran 10 orang terkaya di China pada bulan Juni 2025 menurut Forbes. Hartanya Wang Ning ini 22,7 juta USD. Dan kesuksesan Popmart ini sampai ditiru toko-toko mainan lainnya. Toko-toko mainan itu juga pada ngebikin konsep blind box kayak gini, yang mana konsep blind box itu semakin menjamur. Di balik gemerlap dunia Popmart, ternyata ada kekhawatiran dari orang tua dan tentu saja pemerintah China, karena popularitasnya blind box ini ngebikin orang kecanduan, karena yang dijual itu adalah rasa penasaran. Jadi ngebikin orang itu kepingin beli lagi dan beli lagi. Menurut China Daily, pada bulan Januari tahun 2022, Asosiasi Konsumen China menyebut kalau penjualan blind box itu sudah semrawut kayak pasar malam. Apa saja dijual di blind box. Hewan peliharaan lah, makanan lah, sampai tiket pesawat. Nggak bisa mikir ini Intan. Tiket pesawat kok di blind boxing, terus destinasinya random juga apa gimana? Nggak heran ya
Banyak orang tua di China yang kagetnya bukan main setelah tahu anaknya itu pakai jutaan rupiah hanya untuk cari karakter langka. Apalagi sekarang itu banyak dipengaruhi kayak promosi dari live streaming, giveaway, sampai undian online yang kayaknya ini memang didesain supaya dompetnya orang tua itu jebol, ngebikin anak itu pengen lagi, dan pengen lagi. Kata Profesor Yang Fuwei dari Southwest University, strategi ini itu memang mengeksploitasi lemahnya kontrol diri anak. Ya iyalah, anak mah mana tahu kalau cara cari duit itu susah. Dia taunya dapat duit itu dengan cara ngambil duit dari dompet emaknya, kagak ada susah-susahnya sama sekali. Apalagi rasa puas saat menemukan karakter yang dia suka itu memicu lonjakan dopamin. Apa itu dopamin? Dopamin itu senyawa kimia di otak ini yang bisa memicu rasa bahagia, memicu rasa pengen lagi, dan pengen lagi, yaitu dopamin itu. Bukan cuman berdampak ke dompet, blind box ini juga berdampak ke lingkungan. Kemasan plastik dan kardus blind box itu juga seringkali nggak ramah lingkungan dan ujung-ujungnya itu nambah masalah baru. Gunungan sampah yang nggak bisa didaur ulang. Nah, karena semakin kesini situasinya semakin nggak lucu. Akhirnya pemerintah China pada tahun 2025 melalui State Administration for Market Regulation alias SAMR itu turun tangan. Mereka itu membuat pedoman uji coba untuk merem industri blind box yang makin liar. Yang mana blind box ini ujung-ujungnya jadi jebakan Batman-nya ortu, ya kan? Pedomannya itu kayak gimana? Yang pertama, anak di bawah usia 8 tahun tidak boleh beli blind box. Kalau mau beli blind box harus ada orang tua yang di dekatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, blind box isinya nggak boleh sembarangan, asal kotak doang itu nggak boleh hewan, nggak boleh obat-obatan, nggak boleh alat medis, nggak boleh benda yang gampang terbakar. Nomor 3, blind box harus dikasih tahu nominalnya. Ya anggap aja kalau misalkan Popmart itu fair, iya kan? Beli labubu berdiri, ya dapatnya labubu berdiri. Tapi yang tadi Intan ceritakan kan ada yang nggak fair, itu ada. Lah ini harus dikasih tahu nominalnya. Andai kata blind box itu kotak kosong, harus dikasih tahu ada kotak kosong, ada cincin berlian. Tapi perbandingannya 1:1000. Kayak gitu. Popmart pun itu juga kalau ada versi langka, meskipun Popmart kan nominalnya pasti fair, iya kan? Meskipun ada versi langka, itu juga harus bilang kepada klien, misalkan versi mint green, labubu berdiri versi mint green, itu juga harus dibilangkan. Kemungkinan dapat labubu yang versi mint green itu 1 dari 144, jadi nggak memicu orang untuk beli lagi, dan beli lagi. Kalau melanggar, ya siap-siap dikenakan denda segede gaban. Soalnya pemerintah China ini nggak main-main loh. Dia itu serius untuk melindungi anak-anak muda dari jebakan konsumsi impulsif dan kecanduan digital. Karena buat China generasi muda itu penting, itu sumber potensial untuk masa depan negara. Imbasnya, langsung berasa dong di pasar saham. Popmart sahamnya turun sampai 6,6%. Block Group itu induknya Popmart ya, sahamnya turun sampai 9%. Ya, tapi anehnya meski saham itu sempat merosot, penjualannya Popmart tuh ya tetap aja banter. Wis, emang rasa penasaran itu tidak ada yang bisa ngalahkan. Sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.